Beberapa kali orang yang mengenal BTS mengungkap kepribadiannya. Ada banyak momen ketika anggota BTS dipuji oleh selebriti karena kepribadian mereka yang baik. Ada juga saat-saat ketika orang yang mengenal para anggota secara pribadi sebelum debut mereka berbagi seperti apa kepribadian sebenarnya para anggota. Berikut adalah daftar beberapa momen tersebut. Yang pertama, mantan trainee Big Hit Music mengungkap rahasianya. Kim Ji Hoon dan Hwang Ji Hwan adalah dua mantan trainee Big Hit Music yang berlatih erat dengan BTS sebelum debut mereka. Dalam wawancara dengan Korea Now, keduanya berbicara tentang kehidupan masa lalu mereka secara detail, termasuk tentang kepribadian BTS di kehidupan nyata. Para anggota BTS dikenal dengan kepribadian mereka yang lucu dan kacau, yang juga disertai dengan temperamennya yang baik dan perhatian. Tapi seringkali ada pertanyaan tentang keaslian pesona mereka di layar. Kim Ji Hoon dan Hwang Ji Hwan, keduanya adalah generasi 94 liner, membuat mereka seumuran dengan RM dan J-Hope. Saat Kim menjadi trainee di Big Hit selama 1 tahun, Hwang menghabiskan hampir 2 tahun di agensi itu. Selama berada di Big Hit, keduanya dekat dengan BTS yang saat ini. Ketika pewawancara bertanya kepada mereka bagaimana BTS saat ini berbeda dibandingkan dengan masa trainee mereka, Kim menjawab bahwa dari kelakuan di layar, sepertinya para anggota masih sama, hanya saja kurang gila. Dia kemudian berbagi beberapa anekdot menyenangkan dari adik-adiknya ketika para peserta pelatihan memesan ayam dan bersiap untuk mengambil satu potong lagi lebih cepat daripada yang lain. Tapi mereka tetap menghormati hierarki dan selalu memberikan kaki untuk peserta yang lebih tua, sedangkan yang lebih muda akan memilih dada ayam. Hwang ingat bahwa Suga adalah orang yang tidak terlalu banyak bicara dan akan mengajarinya banyak hal tentang musik. RM selalu menjadi orang yang bijaksana menurut Hwang. Keduanya menghabiskan banyak waktu untuk berbicara yang meninggalkan kesan pada Hwang bahwa dia adalah orang yang dewasa. Hwang juga berbicara tentang V dan Jungkook yang ia gambarkan sebagai siswa muda yang imut, sering bertengkar karena hal-hal kecil. Kim mengatakan bahwa meskipun dia seumuran dengan J-Hope dan RM, dinamikanya dengan mereka sangat berbeda. Meskipun J-Hope lebih seperti teman sebelah, RM selalu punya kualitas seperti pemimpin dalam dirinya. Kedua mantan trainee Big Hit itu mengonfirmasi bahwa cara penggemar memandang para BTS saat ini sama persis dengan bagaimana mereka di kehidupan nyata sebagai trainee. Tapi seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, mereka mungkin menjadi lebih membumi dibandingkan sebelumnya. Mantan trainee Big Hit juga berbicara tentang Suga. Ji Hoon yang juga dikenal sebagai Brightone di channel YouTube-nya Brightone TV berbagi cerita bagaimana Suga membantunya saat menjadi trainee di Big Hit Entertainment. Ji Hoon menceritakan bahwa dia pernah merasa pusing dan mual di tengah malam dan dia muntah berkali-kali sepanjang malam. Suga akhirnya memeriksakannya pada malam hari dan menyadari bahwa Ji Hoon perlu pergi ke rumah sakit. Suga kemudian naik taksi dan membawa Ji Hoon ke rumah sakit. Ji Hoon akhirnya bangun keesokan paginya dan terkejut saat melihat Suga menginap bersamanya. Tidak hanya itu, Suga juga mengisi dokumen agar Ji Hoon mendapat infus yang dibutuhkan dan membayar biaya rumah sakit Ji Hoon. Sampai hari ini, Ji Hoon berterima kasih kepada Suga. 2. Teman SMA Jimin membicarakan popularitas Jimin. Pada tahun 2019, Kim Dae Hoon, teman Jimin dan seorang instruktur tari, berbicara tentang seperti apa Jimin di masa SMA. Kim Dae Hoon menceritakan bahwa Jimin populer saat SMA karena kepribadiannya yang baik. Jimin mengira dia adalah orang yang pendiam, tapi ternyata dia adalah teman yang aktif. Jimin punya kepribadian yang baik, jadi dia cepat menyesuaikan diri dengan sekolah. Teman-temanku di sekolah juga menyukai Jimin, kata Kim Dae Hoon. Kim Dae Hoon juga berbicara tentang Jimin yang tetap rendah hati dan baik hati meskipun popularitasnya luar biasa. Aku menyadari bahwa tidak semua orang akan berubah setelah sukses. Orang yang baik hati akan tetap sangat baik. 3. Seunggi Oh My Girl berbicara tentang V dan Jimin. Seunggi telah berteman dengan V dan Jimin sejak SMA. Karena mereka adalah teman sekelas, selama episode Happy Together, dia menceritakan bahwa keduanya kecanduan berlatih ketika mereka masih muda. Aku masih ingat, Jimin selalu berlatih, hanya itu yang dia tahu. Dia menghabiskan malam itu dengan berlatih dan datang ke sekolah dalam keadaan setengah mati seperti zombie. V akan mulai menari di stasiun kereta bawah tanah, memeriksa gerakannya di pantulan pintu kaca. Aku bisa melihat melakukan itu, tapi dia benar-benar mengejutkanku, kata Seunggi. Seunggi juga berbagi bahwa mereka menjaga persahabatan mereka hingga hari ini dan sangat mendukung satu sama lain. Suatu saat mama, Seunggi merasa gugup saat tampil. V dan Jimin akhirnya memberitahu kata-kata penyemangat dan memberitahu Seunggi bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik.
4. Guru SMA Suga tentang Suga seperti apa? Pada tahun 2019, Daily News mengunjungi sekolah menengah lama Suga dan melakukan wawancara dengan beberapa orang yang mengenal Suga secara pribadi. Salah satu orang yang diwawancarai adalah Kwon Jae-hwan, mantan guru SMA Suga. Kwon Jae-hwan menceritakan bahwa Suga adalah siswa teladan dan dia tidak pernah melanggar peraturan sekolah. Yonggi tidak pernah melanggar peraturan sekolah apapun karena zaman dulu dan merupakan sekolah swasta khusus laki-laki, aturan berpakaian dan tata rambut sangat ketat. Tapi dia tidak pernah melanggar aturan, memberikan alasan seperti dia sedang bermusik atau hal semacamnya. Tidak ada tempat untuk belajar musik di Cilguk, kampung halaman Suga. Jadi sampai dia masuk akademi musik pada semester kedua, dia belajar keras di kelas agar tidak mengganggu siswa lain. Dia akan tetap terjaga sampai subuh untuk mempelajari komposisi, tapi dia tidak pernah melanggar peraturan dengan alasan seperti dia sedang bermusik atau hal-hal seperti itu, kata Kwon Jae-hwan. Yang kelima, para staf yang berbagi tentang kepribadian BTS. Yang pertama, mantan karyawan Big Hit Music berbagi seperti apa para anggota. Seorang yang dekat dengan mantan karyawan Big Hit Music, agensi BTS, pernah membuat postingan di Twitter membagikan apa yang mereka dengar tentang BTS dan kepribadian mereka. Alasan kenapa aku tidak bisa berhenti mendukung BTS, seseorang yang sangat dekat denganku pernah bekerja untuk Big Hit, dan mereka menyatakan bahwa mereka selalu merasa kasihan pada grup tersebut setiap kali mereka diserang karena hal-hal seperti kepribadian, rumor kencan, misogini, dan lain-lain. Dari pengalaman mereka tahu bahwa mereka bukanlah orang yang melakukan hal seperti itu. Tidak peduli apakah karyawan tersebut berpangkat rendah atau tinggi, BTS akan selalu menunjukkan rasa hormat dan membungkuk setiap kali mereka berpapasan dengan seseorang. Mantan karyawan itu berbagi bahwa para anggota sebenarnya lebih suka bermain-main di kehidupan nyata daripada di TV. Mereka adalah anak laki-laki yang bisa tertawa dan bersenang-senang hanya dengan melihat gulungan daun. Mereka tidak seperti bagaimana anak laki-laki semurni ini bisa terhanyut dalam kebohongan dan rumor. Semua rumor tentang persahabatan mereka yang murni bisnis adalah bohong. Mereka mungkin tampak agak pendiam di TV, tapi sebenarnya agak jauh lebih keras dan menyenangkan di kehidupan nyata. Mantan karyawan itu juga menceritakan bahwa Suga dan Jin adalah orang yang menarik batas terhadap orang-orang yang memandang mereka hanya sebagai uang. Mereka juga mengungkapkan bahwa sementara beberapa orang berpikir bahwa sistem di dalam Big Hit benar-benar kotor dan sebenarnya ada banyak orang yang memandang mereka hanya sebagai uang, dan beberapa orang bahkan menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah penggemar dan dipekerjakan agar mereka dapat diterima dekat dengan mereka. Mereka tahu bahwa Suga dan Jin menarik garis batas dengan sangat cepat ketika mereka melihat orang-orang seperti itu dan mencoba melewati batas. Mantan karyawan itu juga berharap netizen yang jahat berhenti bersikap kasar kepada para anggota, terutama karena para anggota selalu memeriksa apa yang sedang tren. Selama jadwal mereka biasanya berkumpul dengan anggota lain atau menggunakan ponsel mereka, dan mereka memeriksa semua tweet dan peringkat yang sedang tren, terutama Jungkook. Jadi tolong perhatikan peringkat dan tren dengan serius dan bantu singkirkan hashtag yang buruk. Anggota staf bandara berbicara tentang pertemuannya dengan Jungkook dan J-Hope. Seorang anggota staf bandara berubah dari non-penggemar menjadi penggemar setelah bertemu BTS. Di area tempat anggota staf ini bekerja, terdapat layar CCTV dan ketika BTS masuk, mereka mulai berpose dan melambai ke kamera untuk melihat diri mereka di layar. Anggota staf menganggap ini menggemaskan. Anggota staf ini berbicara tentang bagaimana Jungkook menjadi bias utamanya setelah bertemu dengannya. Wajah Jungkook seperti bayi, tapi tubuhnya sangat bagus sehingga menurutku dia sangat tampan. Saat itulah aku menyadari apa itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi aku salah membaca namanya, dan saat aku menatapnya dengan panik, dia hanya tersenyum padaku dengan mata berbinar. Tanganku gemetar. Fisiknya yang luar biasa seperti mahasiswa jurusan olahraga, tapi wajah dan cara bicaranya seperti bayi. Jungkook, karena melihatku seperti itu, kamu benar-benar kriminal, dan itu adalah sesuatu yang bisa membuat dia marah, tapi dia langsung mengatakan kepadaku bahwa semuanya baik-baik saja. Jadi aku tersentuh, dia menjadi ultaku sejak saat itu, kata anggota staf bandara. Anggota staf juga bertemu J-Hope dan dia memuji atas sopan santun dan kebaikannya. J-Hope bertanya padaku apakah dia perlu melepas kacamatanya juga, dan satu kalimat itu membuatku merasa bahwa dia adalah orang baik dan sopan santun. Karena pekerjaanku aku sering bertemu selebriti, tapi dialah orang pertama yang melepas masker dan kacamatanya sebelum aku memintanya. Tatapan dan getarannya secara keseluruhan sangat ramah dan bersahabat. Kalau energi bahagia adalah seseorang, itu adalah dia. Jadi dia menjadi bias keduaku, kata anggota staf. Anggota staf berbicara tentang bekerja dengan BTS. Seorang ARMY menonton video YouTube
ketika mereka menemukan komentar dari seseorang yang pernah bekerja dengan BTS di masa lalu. Pada bulan Desember 2019, aku bekerja sebagai buruh harian di bagian produksi di set iklan Tokopedia. Salah satu tugas departemen produksi adalah membersihkan dan mengerjakan tugas-tugas kecil secara acak. Karena mepetnya waktu, syutingnya dibagi menjadi set A dan set B. Aku mengerjakan set B yang bukan iklan sebenarnya tapi hanya potongan gambar saja. Anggota staf ini berbicara tentang kepribadian baik para anggota. Karena mereka tidak punya banyak waktu, aku dan anggota staf tim produksi lainnya harus berperan sebagai beberapa anggota yang sedang syuting di set A dan melakukan pose berbeda seperti melakukan tos atau meletakkan tangan di bahu dengan anggota di set B untuk potongan gambar. Sutradara mengatakan kepada para anggota, kamu bisa melakukan tos dengan orang ini di sini, atau kalau kamu meletakkan tanganmu di bahu mereka, kami akan mengedit anggota yang lain nanti. Dan setiap kali sutradara menjelaskan sesuatu, para anggota BTS akan membungkuk kepadaku atau menjabat tanganku dan berkata terima kasih banyak. Mereka juga berbicara tentang menerima kekuatan dari BTS. V khususnya akan menyapa dan tersenyum pada anggota staf tim produksi lainnya sebelum memulai, yang merupakan kenangan indah bagi kami. Tanganku sedikit sakit karena melakukan tos beberapa kali, dan para anggota akan mendatangiku terlebih dahulu dan berkata, sakit kan? Kami minta maaf, mohon tunggu sebentar lagi. Dan itu benar-benar menghangatkan hatiku. Salah satu tugasku yang lain adalah membawakan mereka kiriman ayam ke ruang tunggu mereka. Ketika aku pergi untuk memberi mereka makanan, J-Hope yang menerima pijatan dari pelatih berkata, wow, chicken, terima kasih, ia memberiku banyak kekuatan. Anggota staf juga melakukan interaksi yang mengharukan dengan Jungkook. Terakhir, setelah syuting selesai, tugas terakhirku adalah mengepel lantai. Saat aku sedang mencuci alat pel di kamar mandi, Jungkook masuk karena Jungkook adalah seorang bintang dunia dan aku hanya anggota staf. Aku tidak yakin apakah aku bisa mengatakan sesuatu padanya. Jungkook yang sedang mencuci tangan membungkuk dalam-dalam kepadaku dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Sakit terkejutnya aku berseru, terima kasih, kamu juga bekerja keras. Suatu kehormatan, semoga harimu menyenangkan. Sambil tersenyum Jungkook menjawab, baiklah, hari ini sudah berakhir, terima kasih. Semoga harimu menyenangkan, dan meninggalkan kamar mandi. Secara keseluruhan, anggota staf kagum dengan kepribadian anggota. BTS adalah bintang yang bahkan menunjukkan rasa hormat dan sopan santun kepada pekerja paruh waktu sepertiku. Mereka sangat luar biasa dan aku menghormati mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.